Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Karenanya mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang Maha Kudus. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami sembah dan kami muliakan. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kami, orang-orang berdosa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk persekutuan ini, di mana kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami mengerti hati-Mu Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Roh Kudus kiranya menuntun dan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, mengarahkan hati kami untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu melalui ibadah ini. Baik kami ya Tuhan yang berada di tempat ini, maupun keluarga-keluarga Kristen yang beribadah dari tempat mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami pun memohon pengampunan dari-Mu atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami percaya darah-Mu Yesus Kristus tercurah di kayu salib, menyucikan dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan sekali lagi yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Kita membaca ayat 4, 5, dan 6. Firman Tuhan demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan firman Tuhan kita saat ini ialah menyembah Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, patung adalah sebuah karya seni yang sangat baik. Karena itu, karya ini dihargai dengan ditempatkan di berbagai tempat yang biasanya dapat dilihat dengan mudah, mulai dari jalan sampai di rumah-rumah pribadi, tempat penginapan, kantor-kantor, dan bahkan di pusat-pusat perbelanjaan. Biasanya dipajang patung dalam berbagai model dan bentuk, mulai dari patung yang mirip hewan tertentu sampai patung yang mirip manusia. Penempatan patung-patung ini hanya sebatas hiasan, bukan dengan maksud untuk disembah, apalagi dijadikan Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel sebagai bangsa dipilih dan dipanggil Tuhan Allah untuk diselamatkan. Kehadiran di tanah Kanaan mungkin akan dipengaruhi oleh model dan bentuk penyembahan kepada dewa-dewa dalam bentuk patung-patung.
Patung dalam bahasa Ibrani adalah pesel, menunjuk pada patung pahatan dan patung tuangan dibuat dari batu, kayu, tanah liat, atau dari logam. Karena itu, pemberian firman ini hendak menegaskan dan mengingatkan mereka untuk tidak membuat dan sujud menyembah kepada patung seperti yang dilakukan oleh bangsa lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah dengan jelas melarang beribadah kepada Tuhan dengan bentuk dan cara yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Allah tidak bisa diwakili dengan kehadiran patung buatan manusia. Memang pada zaman kuno, patung dipandang tempat berdiamnya Allah yang diwakilinya. Kehadiran Tuhan Allah dalam suatu peribadatan tidak bisa dijelaskan dengan kehadiran sebuah patung. Pelanggaran terhadap firman ini akan membuat Tuhan Allah cemburu. Kata cemburu harus dimengerti secara utuh tentang hakikat dan sifat Tuhan Allah secara komprehensif. Sebab kata ini harus dimengerti bahwa di satu pihak Dia adalah Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, tetapi di lain pihak Dia adalah Tuhan Allah yang adil, tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukumannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu marilah kita menyembah Tuhan Allah dengan utuh dan benar, agar kehidupan iman kita terarah pada Dia yang adalah sumber kekuasaan dan kekuatan serta berkat, sehingga kita akan dikuatkan dan dimampukan oleh-Nya untuk menjalani kehidupan secara pribadi dan juga dalam keluarga. Saudara-saudara, jadikan pribadi dan keluarga kita untuk dekat dan menyembah-Nya menurut kehendak dan firman-Nya. Terpujilah firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah pada saat ini dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami untuk hidup dalam kuasa-Mu dan mau menyembah-Mu menurut firman-Mu, serta hidup berpedoman pada kehendak dan rencana-Mu, agar hidup kami diberkati dan diselamatkan, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.